Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. Pada episode kali ini, admin akan mengabulkan request kalian yang ada di kolom komentar video ini. Bagi nakama yang belum nonton dan belum tahu tentang si Ratu Bajak Laut, langsung klik link di bawah ini ya. Oke, pada video tersebut, banyak nakama yang ingin admin coba bahas tentang si bapaknya Luffy, yaitu Monkey D. Dragon. Dia adalah salah satu pria misterius di dunia persilatan One Piece. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Agar lebih mudah dipahami dan lebih asik, admin akan mengupas tentang si Monkey D. Dragon ini menjadi beberapa bagian ya. Dan admin harap nakama menontonnya sampai tuntas, biar tidak ada misinformasi. Bagian pertama, latar belakang kehidupan dan masa lalunya. Monkey D. Dragon, pria yang diketahui berumur 55 tahun, merupakan ayah dari karakter utama manga One Piece, yaitu Monkey D. Luffy, yang sedang berusaha menjadi Raja Bajak Laut, dan juga merupakan anak dari pahlawan angkatan laut, yaitu Monkey D. Garp. Sedangkan dirinya dikenal sebagai pemimpin sebuah gerakan yang menentang pemerintah dunia, atau lebih dikenal sebagai Revolutionary Army. Karena dirinya merupakan pemimpin dari gerakan tersebut, Dragon pun mendapatkan julukan sebagai World's Worst Criminal. Praktis dengan julukannya dan statusnya sebagai pemimpin Revolutionary Army, Dragon menjadi salah seorang yang paling dicari oleh pihak pemerintah dunia. Akan tetapi, sejatinya kita masih belum tahu hal apa yang memotivasi Monkey D. Dragon untuk menciptakan kelompok Revolutionary Army. Padahal ayahnya merupakan orang yang berprestasi di kalangan pemerintah dunia. Berdasarkan informasi yang admin dapatkan dan disertai kesesuaian admin, Monkey D. Dragon mulai mencoba membentuk kelompoknya sekitar 19-24 tahun yang lalu kalau terhitung dari masa setelah time skip. Masa-masa di mana antara sebelum kelahiran anaknya dan juga waktu pengeksekusian sang Raja Bajak Laut. Yang pastinya pada 17 tahun yang lalu sebelum cerita One Piece dimulai, di mana Luffy sudah pergi ke lautan. Dragon melakukan hubungan dengan seorang wanita, kemudian lahirlah Monkey D. Luffy. Namun sayangnya hingga saat ini kita masih buta tentang siapa ibu dari Luffy. Karena memang mungkin sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali informasi terkait hal ini. Pada saat dia menghadiri hari di mana Goldie Roger dieksekusi mati, ia belum memiliki tato di wajah bagian sebelah kirinya. Sampai waktu ia debut pada manga chapter ke-100, saat itu umurnya 53 tahun. Banyak sekali teori yang berkeliaran terkait masa lalu dari ayahnya Luffy ini yang merupakan orang paling berbahaya. Kalau dari admin sendiri sih meyakini, dengan kesesuaian teori admin, ada beberapa kemungkinan. Satu, kalau Dragon dulunya sempat diwajibkan oleh Monkey D. Garp untuk menjadi angkatan laut mengikuti jejak dirinya. Semenjak itu Dragon berlatih dan dilatih dengan keras oleh ayahnya, hingga ia resmi menjadi anggota angkatan laut. Lalu setelah menjalani tugasnya dan berada di titik Dragon merasa ada yang salah atau tidak sejalan dengan prinsipnya, lalu ia dengan keyakinannya sendiri memutuskan untuk menjadi penentang pemerintah dunia. Dan satu lagi, Dragon dulunya merupakan salah seorang dari anggota Cyberpol. Kenapa seperti itu? Kesesuaian teori ini cuma berdasarkan dari gaya berpakaian yang ia kenakan, sangat identik dengan pasukan khusus pemerintahan ini. Dan sepertinya lebih masuk akal lagi kenapa Dragon menjadi sangat benci pemerintah dunia. Karena mungkin saat menjadi anggota Cyberpol, dirinya pernah mengemban tugas berat yang sangat bertentangan dengan keyakinannya. Oleh karena itulah ia merasa harus keluar dan membuat kelompoknya sendiri untuk menentang sesuatu yang salah itu. Dan ini lebih masuk akal lagi, kenapa pemerintah dunia sendiri kita tahu sangat ingin sekali Dragon hilang dari muka bumi ini. Ya, karena ia pernah dan mengetahui kebusukan dari pemerintah dunia. Jadi ia menganggap Dragon ancaman besar bagi mereka. Tapi itu semua hanya kesesuaian admin ya, karena melihat dari fakta-fakta di manganya. Akan tetapi pada dasarnya, memang masih banyak hal yang kita belum ketahui pasti dari sosok Monkey D. Dragon. Bagian kedua, rekam jejaknya di manga. Dragon baru diperlihatkan pada manga chapter ke-100. Dan saat debutnya pada manga chapter tersebut, sepertinya dirinya sengaja mampir ke kota Logeton untuk melihat anaknya yang sudah mulai terkenal sebagai salah satu Rocky di dunia perbajak lautan setelah menghajar Arlong. Kemunculannya di sana juga bagaikan sebuah takdir yang dimana seorang ayah menyelamatkan anaknya. Akan tetapi masih banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dipastikan 100% benar tentang kejadian di Ark Logeton tersebut. Pada awalnya ketika kelompok bajak laut topi jerami mendaratkan kakinya di Logeton, cuaca di sana terlihat dan terasa normal-normal saja. Namun ketika sesuatu yang buruk akan menimpa Luffy, cuaca pun mulai berubah sampai tiba saatnya Luffy sedikit lagi akan dieksekusi oleh si Buggy. Petir berskala besar menyambar panggung eksekusinya, dan karena itulah Luffy bisa selamat. Setelah kejadian itu, cuaca pun mulai berubah menjadi sangat buruk. Angin kencang, petir, dan hujan pun terjadi. Badai pun melanda. Yang anehnya di sini, kejadian itu berentetan dengan kemunculan sang pemimpin kelompok Revolutionary Army yang merupakan ayahnya Luffy. Jadi menurut kesesuaian admin ya, Monkey D. Dragon itu sengaja muncul mengunjungi Logeton untuk melihat anaknya seperti yang admin bilang sebelumnya. Namun karena ia tahu kalau anaknya ini dalam bahaya selayaknya seorang ayah, dia pun membantu Luffy dengan kekuatannya yang admin yakini bisa membuat badai seperti yang terjadi di Logeton. Akan tetapi hal itu belum terbukti 100% benar. Namun setidaknya itulah yang paling masuk akal.
Nah, sekarang bagaimana Dragon bisa menciptakan hal seperti itu? Kesetuaian admin menyimpulkan kalau si Dragon ini merupakan seorang pengguna buah iblis yang kemungkinan ada 3 hal. Dragon pemakan buah iblis Paramecia yang bisa mengendalikan cuaca, atau Dragon pengguna buah iblis Logia yaitu angin. Dengan kekuatan anginnya ini, Dragon bisa dengan mudah menciptakan badai. Apabila dia sudah menguasai secara utuh kekuatannya, atau terakhir dia merupakan pengguna buah iblis Zoan, tepatnya Mythical Zoan, karena ada beberapa makhluk mitologi yang bisa mengendalikan cuaca seperti Thunderbird mitologi asal benua Amerika, Chak dewa petir kepercayaan budaya suku Maya, dan Set dewa dari kepercayaan budaya Mesir. Kita lanjut lagi. Setelah kejadian di Ark-Logeton, Dragon baru diperlihatkan lagi pada Water Seven Saga, tepatnya di Ark Post Enies Lobby. Saat itu Dragon terlihat tersenyum bangga karena ulah sang anak yang juga berani menentang pemerintah dunia. Selain itu, ada kejadian menarik lainnya, yaitu Luffy baru pertama kali tahu kalau ia memiliki seorang ayah. Entah apa yang ada di pikiran si Monkey D. Garp. Kenapa ia baru memberitahu kalau cucunya ini memiliki ayah? Dan kejadian itu sangat lucu, nakama. Mungkin nakama bisa langsung lihat saja di YouTube channel lainnya kejadian lucu, atau langsung lihat sendiri pada animenya di episode 314. Akan tetapi kalau tidak salah ingat, pada waktu sebelum Water Seven Saga itu, Dragon sempat masuk di perbincangan antara pemimpin negara, karena sepertinya pergerakan dari kelompok ini semakin nyata. Kemudian ia baru diperlihatkan lagi saat setelah peperangan di Marineford, waktu ia memerintahkan anak buah untuk bertemu dengan Nico Robin yang merupakan nakama dari anaknya, dan juga waktu Sabo sedang syok setelah ingatannya kembali. Lanjut lagi pada Akzo, ia hanya terlihat sedang membaca sebuah report dari Koala setelah kejadian di Pulau Dressrosa, dan juga melihat bounty terbaru anaknya. Kemudian baru ada sesuatu yang menarik terjadi pada kelompok Revolutionary Army, karena markas besarnya ini diserang oleh kelompok bajak laut Kurohige. Akan tetapi sayangnya kita tidak tahu sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Yang pasti mereka lebih memilih untuk menghindari pertempuran dengan kelompok bajak laut Kurohige, sehingga saat penyerangan itu terjadi, markasnya di Baltigo telah kosong. Nah, karena hal ini juga muncullah sebuah teori di mana kalau anggota baru Kurohige, Kuza merupakan bagian dari Revolutionary Army, sehingga Dragon dan pengikutnya bisa mencegah pertempuran itu terjadi. Dan kejadian besar pun terjadi di pertengahan Aquano, di mana Dragon sepertinya akan mengambil langkah berperang setelah mendapatkan kabar kalau orang-orang kepercayaannya yang diutus ke Marijo terlibat masalah, terutama si Sabo orang kepercayaannya. Sepertinya tidak lama lagi kita akan bisa melihat kekuatan sungguhnya dari karakter misterius yang sangat ingin dilihat aksinya oleh para nakama, yaitu Monkey D. Dragon, the worst criminals in the world. Kalau menurut admin sendiri sih, kemisteriusan karakter ini mungkin dapat kita sandingkan dengan si Akagami no Sense, di mana mereka berdua berperan cukup penting dalam perkembangan cerita manga One Piece. Namun informasi-informasi terkait mereka masih sedikit sekali diceritakan oleh Oda Sensei. Jadi kita hanya bisa bersotoi dan berteori saja. Bagian ketiga, 3 fakta dan 3 teori tentang dirinya. Fakta, keluarga Dragon memilih jalan hidup yang berbeda-beda, dan mereka semua termasuk di bagian penting dari jalur yang mereka pilih. Ayahnya Monkey D. Garp merupakan sosok penting dan berjasa bagi angkatan laut. Anaknya Monkey D. Luffy merupakan calon raja bajak laut, dan bajak laut yang digadang-gadang akan membawa era baru di lautan. Sedangkan dirinya sendiri merupakan ketua, pemimpin dan juga pendiri kelompok Revolution Army. Teori, Dragon diperkirakan memiliki kekuatan yang bisa mengubah cuaca berdasarkan rekam jejak kemunculannya di setiap manga maupun anime. Akan tetapi masih belum pasti dari mana sumber kekuatan itu. Ketiga, fakta, dirinya memiliki sifat yang beda dengan keluarganya. Sejauh manga One Piece berlangsung, setiap kemunculan Dragon di manga maupun di anime, ia selalu memasang wajah serius dan seolah-olah menggambarkan kalau Oda Sensei membuat karakter ini untuk memiliki sifat yang serius. Berbeda dengan ayah dan anaknya yang cenderung lebih suka cengengesan. Yang keempat, teori, pasangan Dragon. Jadi ada teori di luar sana yang memperkirakan kalau istrinya Dragon alias ibu Luffy merupakan salah seorang dari Celestial Dragon. Admin sendiri masih belum tahu sejauh mana teori ini berkembang dan dasar dari teori itu sendiri. Akan tetapi satu hal yang pasti, Oda Sensei pernah bilang kalau ibunya Luffy masih hidup. 5. Fakta, Dragon sangat benci dengan pemerintah dunia. Ia sebagai seorang pemimpin dari oposisi pemerintah dunia, Dragon terlihat sangat membenci mereka, terutama para Celestial Dragon alias Tenryubito. Salah satu dasar kebencian dirinya dapat kita lihat pada saat flashback Luffy, Ace, dan Sabo kecil, di mana waktu itu Dragon menyelamatkan Sabo dan membantu para warga Great Terminal yang ditindas oleh kaum kalangan atas dan Celestial Dragon. Yang keenam, teori nilai bounty. Sebagai orang yang dianggap paling berbahaya di dunia, menurut admin title itu masih belum sempurna karena Oda Sensei masih belum memberitahukan berapa nilai bounty Monkey D. Dragon. Berangkat dari fakta pada manga chapter ke-957, waktu itu Brand New bilang kalau tidak ada seorang pun dari bajak laut yang nilai bounty-nya melebihi Roger dan Shirohige. Lalu menurut kesetuaian admin dan juga teori yang admin baca, admin cukup yakin jika dengan julukan yang disematkan oleh pemerintah dunia kepada dirinya,
Dragon setidaknya memiliki nilai bounty minimal 4 miliar berry, setara dengan 3 orang Yonko, Hyakuju no Kaido, Charlotte Lindin, dan Akagami no Sengs. Oke, baiklah, sekian dulu tentang pembahasan Monkey D. Dragon, pemimpin kelompok Revolution Army. Jadi, admin menggabungkan fakta serta menyelipkan keseluruhan admin. Yuk langsung saja nakama komentar karakter apa saja yang mau admin bahas selanjutnya. Seperti biasa, komentar dengan like paling banyak akan admin bahas karakter itu.